Pak Andri Duri. Ya, Pak, nih kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak masalah PT Kema Inti Solusi yang saat ini kan bergerak di bidang trading, switchboard, automation, dan engineering. Nah, PT ini arahnya kemana nih Pak pas saat ini di era digitalisasi nih? Apakah mengikuti zaman, jadi penjualannya melalui web atau ngebikin di marketplace atau gimana Pak? Oke, Pak Sugeng. Sebelumnya nih terima kasih juga nih Sugeng nih. Pak. Kita ternyata nanti masukkan di YouTube ini ya. Betul Pak, betul Pak. Mudah-mudahan Pak. bisa jadi edukasi juga buat teman-teman yang menonton nanti ya. Betul Pak, mohon izin Pak. Ya, kaitannya saya sedikit bicara terlebih dahulu mengenai Kema Inti Solusi. Kema Inti Solusi ini adalah sebuah perusahaan yang kita ini berfokus kepada kepuasan konsumen. Jadi Kema Inti Solusi adapun bergerak di bidang apa, nah itu saat ini kita lebih banyak bergerak di bidang trading dan switchboard. Nah, switchboard itu adalah varian daripada perakitan panel, atau biasa teman-teman sebut kita panel builder Atau panel maker ya? panel maker. Oke. Cuman bahasanya banyak lah ya. Ya, betul. Jadi saat ini sendiri Kema produk yang kita dijual lebih banyak kepada sistem kelistrikan maupun komponen elektrikal untuk memenuhi kebutuhan daripada di proyek-proyek, baik itu perumahan, baik itu perkantoran, apartemen, hotel, atau bisa sebutnya Harris Building. Nah, kita masuk pada market-market di sana. Seperti itu Pak Sugeng. Untuk awalnya sedikit mengenai Kema Inti Solusi. Kenapa perusahaan ini dibuat adalah ya tadi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang begitu besar terhadap sistem elektrikal, yang dimana kehandalan kelistrikan ini sangat dibutuhkan. Kalau kita bahasanya listrik ini kaitannya dengan urat nadi bangunan sebenarnya. Benar, betul Pak, betul. Hanya saja kan kita nggak pernah tahu Pak Sugeng. Ya, betul Pak. Karena dia tidak nampak. Yang nampak itu banyak kan interior design. Betul. Yang nampak oleh penglihatan saja. Betul. Ini ada di belakang ya istilahnya ya. Betul. Cuma kalau yang menunjang kan katanya tapi itu yang paling vital. Kalau nggak ada ini nggak mungkin nyala. Nggak mungkin kita nyala. pakai. Betul sekali. Betul. Jadi gitu Pak Sugeng. Nah, sekarang nih Pak, tambahan nih Pak. Nah, gimana? Untuk Kema ini sekarang pemasarannya menjalankan secara konvensional kah atau sudah mau akan beralih ke mungkin marketplace atau membuat web dengan penjualan seperti panel atau part-part panelnya, komponen atau apa? Iya benar, memang tidak bisa dipungkiri ya. Saat ini tuh kita masuk pada era digitalisasi sebenarnya. Baik itu dari segi cara pemasarkan itu sangat penting poinnya. Kema Inti Solusi sendiri saat ini kita masih gunakan memang prinsip kerjanya masih konvensional kalau bisa dikatakan, lebih banyak konvensional. Kenapa? Dikarenakan memang di lapangan itu butuh lebih ke arah yang konvensional. Artinya lebih men-touch ke customer ya? Betul, langsung kita harus touch customer. Kalau kita nggak touch customer nggak akan tahu kita. Betul. Adapun digitalisasi di sini ya kita nggak pungkiri ya, kita nggak kosongan amat sebenarnya. Betul. Digitalisasi paling nggak kan kita bisa buat website yang saat ini sedang under construction nih. Kita sedang buat dan kita juga sudah masukkan di Google Map-nya kita, itu kan salah satu digitalisasi. Iya. Jadi bisa tahu ya alamat, jam Betul. kerjanya, kalimatnya. Paling enggak untuk eksistensi Kema ini ada loh. Ketika teman-teman search yang membutuhkan baik itu di teman-teman kontraktor maupun developer, nah itu bisa search, kita bisa menemukan di search engine-nya Google. Nah itu kan salah satu bentuk digitalisasi sebenarnya kan. Secara nggak langsung ya. Betul. Hanya kan sekarang kan masih bisa dikembangkan lagi ya. Ya, tahapannya mungkin bisa ya banyak lah untuk digitalisasi lah. Ya, apalagi sekarang udah banyak kan marketplace. Betul. Ada juga beberapa kan yang bikin marketplace Ya. sendiri lah. Perusahaan ini bikin sendiri, jadi nggak ikut ke Tokped dan nggak ikut ke
Shopee atau yang mana dia punya ini sendiri. Iya. Gitu. Kira-kira ini pengalamannya dari mana aja Pak untuk PT Kema Inti Solusi Pak? Kalau Kema Inti Solusi ini kita memang mainnya by project Pak Sugeng. Project ini adalah kaitannya dengan RS building maupun industrial. Dan yang terakhir kemarin kita di broadcasting juga kita dapat kesempatan, kemarin kita sempat untuk supply panel MDP dan PDB untuk studio TVRI di 7 lokasi. Nah, 7 lokasi sepertinya banyak tuh Pak. Untuk lokasinya berapa panel tuh Pak kebutuhannya Pak? Itu kebutuhan panel untuk satu site sendiri di satu lokasi. Kayak kemarin di Bangka Belitung itu ada 19 panel. 19 panel kali. Ya alhamdulillahnya kemarin itu panelnya itu tipikal. Jadi lebih cepat ya kerjanya. Jadi pengerjaannya kita pun cepat karena kan kita buatnya sudah satu contoh, udah tinggal ngikutin aja ke sana. Iya, artinya seminggu bisa kerja 100 ya? Nggak bisa buat. Kirain seminggu ke tipikal bisa 100 kan selesai kan project. Iya. Karena kita kaitannya masih ini Pak Sugeng. Jadi kalau untuk mengenai sistem kita kaitannya masih dengan pengadaan komponennya juga. Kadang ada part-part tertentu yang tidak bisa dipenuhi. Artinya ada part komponen yang dibeli itu misalkan inden atau betul. Ya itulah. Sebutlah katanya inden lah. Ya. Inden bisa 1-2 minggu bahkan sampai yang 3-4 bulan pun ada. Nah nanti itu tinggal kita informasikan kepada usernya sebenarnya, kepada pemilik proyek bahwasannya jika tetap ingin menggunakan part ataupun komponen tersebut harus mau menunggu, dikarenakan kalau kita untuk produksinya sih mungkin bisa kita kebut Pak, tetapi kalau udah kaitannya dengan part lain, komponen lain dari brand yang lain yang harus diadakan, nah itu dia ada kendala di sana. Cuma biasanya sih memang kalau di setiap proyek itu sih sudah ditentukan brand apa sih yang akan digunakan. Ya, artinya kan di kontrak itu kan disebutkan misalkan SPK atau pekerjaannya kan di mungkin berapa hari kerja. Atau di SPK disebutin harus selesai dalam waktu 3 bulan. Artinya mengejar 3 bulan sampai kelar kan. Betul sekali. Kalau 3 kan ada mungkin ada penalti atau ada apa kan dari user. Iya. Tergantung nanti daripada hasil negosiasi kita di awal. Jadi kita kan ada agreementnya juga tuh. Siap, MOU kalau bahasanya. Agreement kan cuma tidak hanya MOU saja, melainkan ada hal-hal tertentu juga sih yang kaitannya dengan keberlangsungan proyek ya. Betul. Jadi sekarang bagaimana perusahaan menghadapi tantangan transformasi yang udah ada saat ini Pak? Misalkan kan mungkin ada beberapa panel maker yang existing besar dan dia udah punya, mungkin udah ikut kayak buat marketplace sendiri atau gimana gitu. Untuk dari Kema gimana nih Pak nanggapinya Pak? Ya kalau dari ini pandangan saya ya. Oke, siap Pak. Yang kita lakukan saat ini yang pasti kita masih perkuat dari segi yang cara konvensional yang sudah ada flow-nya, yang dimana sini sudah menghasilkan dan memang role-nya masih seperti itu sebenarnya proyek Sampai saat ini ya? sampai saat ini. Kalaupun dikatakan misalkan oh iya para kompetitor pemain-pemain besar yang saat ini sudah jauh lebih dahulu, mereka beralih pada digitalisasi, bukan digitalisasi beralih ya, tetapi menambahkan. Kalau beralih berarti kan full ya, konvensional. Tetapi mengembangkan cara memasarkannya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. Oke. Artinya untuk apa? Sebenarnya mereka tuh untuk jauh lebih ke arah untuk branding Merek ya. Branding merek, eksistensi diri di digital, di platform digital. Dan itu mempermudah si customer juga kali ya. Jadi untuk mempermudah customer pada saat pencarian. Itu pas searching di Google PT Kema Inti Solusi, nomor. Ya. Dan itu yang saat ini pun sedang kita kembangkan. Paling tidak saat ini kita sudah mulai kepada pengembangan website kita. Supaya apa? Supaya pun teman-teman atau customer itu bisa jauh lebih dekat dengan kita. Artinya kita terpercaya terlebih dahulu juga kan. Sekarang kan mana-mana orang juga cari terlebih dahulu. Google link. Wah, ini kayak gimana nih perusahaannya? Perusahaan panel nih apa nih? Kema Inti Solusi di searching. Oh iya gitu.
kita nggak boleh itu meninggalkan hal yang seperti itu. Justru kita harus menambah dan mengembangkan hal tersebut. Nah itu memang pentingnya sekarang karena gempuran digital yang luar biasa. Ini perkembangan tuh pemasaran itu luar biasa cepat nih. Ya, di era sekarang ya Pak. Betul. Saingan juga banyak benar Pak. Nah itulah fungsinya kita untuk jauh bisa lebih bisa-bisanya kita lah. Iya betul. Biasanya Pak kalau mendapatkan proyek itu gimana sih Pak? Bisa mendapatkan proyek sehingga mendapatkan proyek dan kebutuhannya segala macam yang dibutuhkan sama customer itu kayak gimana Pak ya? Sekarang Bapak tim jalan ke customer atau konsultan kah atau ke apa Pak? Iya. Sebenarnya ini dapur kita nih. Saya jadi nggak enak ya Pak. Sebenarnya ini adalah nggak semua teman-teman tahu. Ya, nggak semua flow di project ini tahu. Jadi bagaimana flow di project itu sendiri supaya kita bisa punya opportunity, kita punya kesempatan untuk ikutan tender di salah satu project yang sedang ditangani. Siap. Artinya kedekatan juga ada ya sama betul. Jadi memang ada beberapa instansi yang harus kita samakan persepsinya. Kalau kami sebutnya edukasi terlebih dahulu terhadap produk kita perkenalkan kepada instansi-instansi terkait yang mana mereka nanti ada kaitannya dengan proyek yang akan dijalankan. Contohnya gampang aja, ada konsultan, ada owner, kemudian ada kontraktor. Ini nggak jadi tiga ini yang punya. Nah, jadi supaya kita bisa masuk di dalam sebuah proyek atau ingin mendapatkan sebuah proyek, kita kan harus punya kunci dulu nih untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Wah, betul. Jadi Oke, kita mulai lagi, Pak Andri. Mungkin ya nggak lama-lama lah. Oke. Mungkin lanjutin yang tadi Pak ya, yang rule proses untuk project ya, dari mana kemananya, timnya kemana sehingga mendapatkan project. Ya jadi masing-masing segmen itu punya flow yang berbeda ya. Oke. Kalau di industrial biasanya kita langsung touching ke Processing atau ke engineering. Engineering kemudian purchasing. Artinya dari langsung ke sisi owner ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita main untuk di project, harus building, Oke. kemudian ya ataupun gedung-gedung lainnya, hospital segala macam, ya itu pasti kita harus ada komponennya, itu ada konsultan, ada ownernya. Nah itu kita harus sama-sama bisa perkenalkan diri kita ke mereka. Artinya pendekatan ke konsultan dan ke owner ya. Benar, kita harus perkenalkan diri kita terlebih dahulu supaya apa? Supaya teman-teman di owner maupun di konsultan yakin bahwasanya kita mampu dan sesuai dengan ekspektasi sistem yang akan kita tahu. Istilah bahasa Inggrisnya swan lah. Oh iya swan. Kalau bahasa Jawanya kulon nuwun. Kulon nuwun. Iya, beda berarti. Ya mungkin ya nih Pak. Ya saya lihat ini panelnya ini yang dibuat dari PT Kema ya Pak. Nah ini salah satu produk yang kita jual. Tadi kalau panel builder itu salah satunya ini kan panel builder. Membangun panel, merakit panel. Nah kita sebagai pelaku pembuat panel, lebih tepatnya kita masih merakit panel. Dan ini dari box panel tersebut seperti yang ada di Pak Sugeng lihat sendiri. Jadi untuk dimensinya nih tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini mulai dari bisa ada yang kecil seperti ini, ada juga yang 2 meter, yang 3 meter itu ada Pak. Kalau ini kan buat distribusi kali ya? Betul, ini hanya untuk pembagi saja biasanya, panel distribusi, pembagi, dan nanti pun isinya itu tergantung daripada sistem yang diinginkan sama ownernya atau user sendiri. Jadi kita cuma memfasilitasi apa sih yang diinginkan sama teman-teman di developer maupun di konsultan, yang diinginkan sistemnya seperti apa. Nah kita buatkan, kita visualisasikan, nah seperti ini loh sistemnya. Biasanya kalau ini ke customer atau ke user ini di beauty proses itu gimana Pak?
Kalau ke customer gini Mas Mungkin tadi tetap Sesuai drawing kali ya atau S. jadi nanti itu kalau boleh saya informasikan kembali bahwasanya dari flow of project tersebut itu awalnya masuk ke konsultan nanti itu buat rancangan desain desain kelistrikan. Nah jadi nanti dia buat ada gambarnya, dia pakai apa namanya AutoCAD ya, single line diagram. Single line diagram itu artinya sesuai permintaan dari user ya. User minta seperti ini. User minta seperti ini dikonsep oleh konsultan. Jadi kebutuhan si user atau owner, kita sebutnya developer. Ini itu seperti bagaimana konseptualnya daripada teman-teman konsultan. Nah kita yang aplikasikan. Jadi nanti kita cuma membuat panel ini adalah daripada gambar yang dibuat oleh konsultan. Jadi sesuai kebutuhan pada developer sendiri, energi daya yang pengen digunakan oleh mereka seperti apa. Nah itu kita aplikasikan di sini. Jadi gitu Pak Sugeng. Jadi masing-masing sendiri kalau saat ini ya di project ya masih dinamis lah ya perkembangan pergerakannya, karena pun kalau dibilang kondisi saat ini itu lagi sedang menurun, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi proyek tetap masih ada. Dikatakan proyeknya stabil ataupun meningkat pun nggak bisa dibilang gitu juga. Ya pokoknya ini sound misalnya fluktuatif lah ya. Ya naik turun. Jadi dinamis Pak. Dinamis pokoknya. Yang penting tiap akhir tahun ada aja lah ya. Ya alhamdulillahnya masih bisa buat teman-teman karyawan ini ada untuk bayar gaji karyawan ya, masih bisa lah ya. Masih bisa bertahan lah ya. Ya siap. Itu yang paling penting. Betul Pak, betul. Itu yang ini Pak. Di kondisi yang saat ini ya itu paling penting sih. Ya udah ya wis, paling itu aja sih Pak Andri. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih dan nggak bosan-bosan nih Pak kalau saya panggil lagi nih Pak. Wah. Tapi saya jadi enak nih Pak, karena bulan puasa nih nggak ada minumannya nih. Iya. Nggak ada sponsorshipnya nih. Gampang Pak. Kalau minuman nanti mungkin setelah ajar maghrib Pak, bisa kita kondisikan. Siap. Oke. Ya wis, mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.